Beristimewa mendengarkan kebenaran firman. Saat ini Tuhan, kami mau belajar dari kebenaran firman. Buka hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh mengerti dan memahami, dan boleh menerapkan dalam seluruh kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang terbatas, urapi dengan kuasa dan hikmat dari Allah, supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati, meneguhkan kami, supaya kami muncul sebagai pemimpin yang berkualitas. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam seluruh kehidupan kami, dan siap mendengarkan kebenaran Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Iya, baik, mari kita membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 23 ayat yang ke-11 dan 12. Injil Matius pasal yang 23 ayat 11 sampai dengan 12. Kita baca bersama-sama 1, 3, iya. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa menjadikan diri, akan dimuliakan. Barang siapa merendahkan diri, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya dikasih tema pemimpin yang berkualitas. Tema besar kita saya kira sudah jelas di sini, pemimpin berkualitas tanpa batas. Dari kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar, kalau begitu pemimpin yang berkualitas tanpa batas itu yang bagaimana? Halo? Satu, contohnya bagaimana? Cirinya atau kriterianya kira-kira apa? Rendah hati. Terus bertanggung jawab, disiplin, dapat dipercaya, tidak egois, dan seterusnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita bicara pemimpin, maka kita bicara tentang ada pemimpin yang dilahirkan atau yang dipersiapkan, atau sebuah proses, atau dengan kata lain ada pemimpin yang sejak lahir dia sudah jadi pemimpin. Artinya ada bakat kepemimpinan di dalam seluruh kehidupannya. Tapi ada yang kedua adalah pemimpin melalui sebuah proses. Artinya saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam bagian ini, coba perhatikan, ketika anak kecil bermain itu dia masih katakanlah masih PAUD. Tapi coba lihat, ada kalau kumpul ada 6 anak, maka akan muncul dengan sendirinya seorang pemimpin. Betul? Coba perhatikan, kalau ada anak-anak kecil, pertanyaannya, dia belum belajar kepemimpinan, dia belum masuk TK, dia belum pendidikan dan segala macam, belum punya gelar, tapi akan muncul dengan sendirinya bakat kepemimpinan yang ada di dalam dirinya. Itulah menurut Tomatala katakan bahwa pemimpin itu sudah ada sejak dia lahir. Tapi yang pemimpin yang kedua adalah pemimpin yang memang dipersiapkan sedemikian rupa. Artinya saudara, ada pemimpin yang dia terus-menerus belajar, mulai dari SD, SMP, dan juga SMA, bahkan perguruan tinggi. Bahkan ada latihan-latihan kepemimpinan yang dipersiapkan sedemikian rupa. Dan akhirnya itu yang terus-menerus akan muncul seorang kepemimpinan. Ketika saya kuliah di Jepri, pernah saya ikut latihan kepemimpinan di Jepri pada waktu itu ketika program S2. Artinya bagaimana trik-triknya atau hal-hal yang perlu membicara tentang karakteristik seorang pemimpin yang ada. Oleh sebab itu,
Waktu itu ada seorang tutor kami yang berkata demikian, yaitu ada seorang angkatan laut yang betul-betul memiliki jiwa kepemimpinan dan memahami teologi. Dia katakan bahwa pemimpin itu adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Seperti yang saya katakan tadi, ada pemimpin yang sejak lahir dia sudah terbentuk, tapi ada pemimpin yang dipersiapkan sedemikian rupa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tak kala kita bicara kepemimpinan, itu berarti sebuah sistem. Tapi pemimpin itu harus menunjukkan sebuah kualitas. Tidak akan mungkin dia dijadikan menjadi seorang pemimpin tanpa memiliki sesuatu yang ada di dalamnya. Artinya tanpa memiliki sebuah kualitas. Tak kala kita bicara pemimpin, maka ada 3 hal yang kita melihat. Ada orang yang dipimpin, ada aturan yang ada, dan juga ada lingkup dari sebuah kepemimpinan. Tanpa itu saudara, maka tidak akan muncul seorang pemimpin. Saya kasih contoh, saudara-saudara, pasti ada aturan yang ada. Ada norma-norma yang harus diikuti. Dan yang kedua, ada orang yang dipimpin. Coba Anda pergi ke hutan, Anda mau jadi pemimpin, tapi orang manusia tidak ada di situ. Hanya Anda memimpin mungkin monyet-monyet yang ada di situ. Tapi monyet tidak akan tahu berbagai macam aturan. Tapi tak kala dia dilatih sedemikian rupa, tak kala saudara mempersiapkan seperti itu, maka akan bisa diatur sedemikian rupa. Coba lihat orang-orang yang petani kelapa. Mereka melatih monyet itu, akhirnya bisa memanjat. Dia akan tahu mana yang sudah tua, mana yang harus diturunkan. Itu sebuah proses yang ada. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkualitas. Artinya dalam hal ini kita melihat bagaimana Yesus memberikan sebuah pola. Dia katakan, siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi seorang pelayan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada 3 tanda sebuah kualitas yang ada. Kualitas seorang pemimpin itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah sikap yang pertama. Saudara, dalam teks yang kita baca, Yesus memberikan sebuah kritik terhadap orang-orang Farisi sebagai seorang pemimpin yang ada pada waktu itu. Tak kala saudara mereka berkata di situ bahwa Yesus katakan jangan jadilah seorang pemimpin atau rabi. Tapi dia sebenarnya sedang mencoba mengkritik orang-orang Farisi. Yang apa? Yang gila hormat. Yang hanya menunjukkan sesuatu di muka umum. Oleh sebab itu Yesus katakan, jika ada yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayan. Saudara, pemimpin yang berkualitas itu akan dilihat dari yang pertama, sikap. Sikap yang pertama. Saudara, ada banyak pemimpin seolah-olah dia hanya mau berdiri atau duduk di depan, berdiri di depan. Tapi pada waktu dia tidak dihormati, disanjung, apa yang terjadi? Ngambek. Tidak dihormati dan diperlakukan sedemikian rupa. Itulah yang terjadi. Saudara-saudara, oleh sebab itu Yesus katakan, hendaklah menjadi pelayan. Saudara, ketika seorang pemimpin jadi pelayan, saudara, yang nampak di dalamnya apa? Dia melakukan tugas-tugas yang ada. Tugas-tugas itu tidak harus mendapat pujian, tapi dia tetap melakukan sebuah tugas yang ada dengan baik. Saudara, ciri atau karakteristik daripada orang-orang Farisi. Yang pertama tadi saya katakan, hanya mencari popularitas. Artinya mereka berdiri di tengah-tengah, mereka di depan untuk apa? Mendapat pujian. Dan itu hanya sebuah kesombongan yang ada. Maka saudara-saudara, kalau kita coba perhatikan apa yang terjadi, yang mereka berpikir, bahwa mereka berkata, kami bersyukur karena kami dijadikan seperti ini, tidak seperti yang lain. Artinya saudara, bahwa dia ada sebuah sikap kesombongan yang muncul di dalam seluruh kehidupan. Sikap yang mau kita melihat dari apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, sehingga dia mencoba menegur orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan pada saat itu.
dia mau katakan pemimpin ini adalah seorang pelayan. Kenapa saya katakan pemimpin itu adalah seorang pelayan? Saudara, kalau kita coba perhatikan ada banyak para pelayan. Andalah yang mengangkat dia jadi pemimpin. Itu berarti apa? Dia harus berhak, dia memiliki tugas untuk mengatur Anda atau mengurus Anda. Tahun-tahun 2007 saya diangkat menjadi ketua RT di kampung kami, di wilayah saya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika saya jadi ketua RT, gotnya orang lain yang macet gara-gara hujan lapor ke ketua RT. Ketika orang bermasalah berantem di sana sini, dia panggil ketua RT. Ketika orang-orang umpamanya sakit jam 12 atau jam 1 malam, lapor kepada ketua RT. Artinya apa? Betul, dia seorang pemimpin, tapi dia menjadi seorang pelayan yang di situ, yang mau mengurus orang lain. Saudara, ketika saya jadi ketua RT itu, waktu itu, saudara, mau jam berapapun, mau tidak mau harus apa? Bangkit dan bangun, mengurus warga yang ada. Tapi saudara, ketika saya tidak jadi ketua RT, orang mau berantem di sana, mau bergumul, mau ada masalah banjir dan segala macam, saya bisa tidur enak. Artinya apa? Ini yang dikatakan seorang pelayan yang ada. Artinya saudara, dia sendiri memiliki tugas, memiliki tanggung jawab yang ada untuk melakukan sebuah tugas yang Tuhan percayakan di dalam seluruh kehidupan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu pemimpin yang berkualitas ditentukan dari sikap. Sikap tadi Anda sudah belajar sebagai seorang yang rendah hati, yang betul-betul memiliki sebuah sikap yang menyadari akan tugas dan tanggung jawab. Saudara, hal yang kedua yang berkaitan dengan sikap tadi, yaitu bagaimana dia sadar akan siapa dirinya sendiri. Saudara-saudara, seorang pelayan mau di mana saja, tanpa harus dihargai, tanpa diberi pujian, dia tetap melakukan tugas yang ada. Artinya saudara-saudara, tanpa harus kita katakan terima kasih atau melakukan sesuatu kepada dia, namanya seorang pelayan, dia lakukan dengan baik. Saudara, ketika Anda masuk ke hotel, coba perhatikan, Anda tidak, siapapun Anda profesinya, ketika Anda masuk di hotel itu, maka seorang pelayan akan senyum dan menyapa saudara. Dia akan, apa yang saya bisa bantu? Artinya apa? Dia tanpa mau melihat segala sesuatu, siapa Anda yang sesungguhnya. Apakah Anda punya jabatan, apakah Anda punya uang, apakah Anda siapapun statusnya. Tapi seorang pelayan, dia siap untuk memberikan seluruh kehidupannya kepada siapa? Kepada orang yang sedang dilayani. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seorang pelayan adalah seorang yang rendah hati tentu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seorang yang rendah hati. Saudara, kalau kita coba berpikir dalam diri kita sendiri, apa yang membuat kita sombong? Apa yang membuat kita seringkali menjadi tinggi? Firman Tuhan katakan, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, tapi siapa yang merendahkan diri akan Tuhan angkat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seringkali orang hanya memiliki, karena apa? Dia punya kapasitas, dia punya kemampuan, dia punya kecakapan, dia katakanlah seorang yang laki-laki ganteng atau perempuan yang cantik dan segala macam. Tapi sebenarnya kalau kita melihat, kalau kita sadar akan segala sesuatunya, itu adalah sebuah pemberian dari Tuhan sendiri. Apa yang kita miliki, termasuk pengetahuan, termasuk jabatan, termasuk harta dan segala macam. Semuanya sudah dalam waktu sekejap. Kalau itu mau Tuhan angkat, bisa. Saya punya ponakan baru-baru ini, dulu dia kerja di Sogo. Seorang yang memiliki optimis yang tinggi. Dia bekerja begitu luar biasa. Dia bilang begini, kenapa begitu maniak bekerja? Saudara, anaknya hanya satu. Saya tanya dia, mengapa begitu maniak? Saudara, dia katakan begini, saya mau
punya villa, saya mau punya hotel, dan saya mau jadi orang kaya gitu. Saudara-saudara, dia keluar dari Sogo. Akhirnya dia pergi ke Bali. Dia berusaha semaksimal mungkin, tadinya dia seorang arsitek, membangun sebuah hotel di Bali. Dia rancang sedemikian rupa, dia dapatkan sesuatu. Tapi apa? Ambisi yang terus menerus akhirnya membuat dia lupa siapa dirinya sendiri. Saudara, setelah hotel itu selesai, akhirnya dia bilang dia mau mensuplai semua kebutuhan di hotel itu. Betul, dia lakukan. Saudara, apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu dia pinjam uang dari kemana-mana. Saudara, datanglah COVID 2 tahun yang lalu. Saudara, apa yang terjadi? Akhirnya semua gulung tikar. Gulung tikar sama sekali. Tidak ada yang hotel yang dia suplai itu semua mati. Pinjaman di bank itu terus berjalan. Karena apa? Hotel tidak punya pelanggan. Akhirnya apa? Dia bangkrut. Dengan kata lain, saudara, Juli ini anaknya yang satu-satunya menikah itu. Akhirnya apa? Untuk dari Bali sampai ke Jakarta pun hampir tidak punya uang. Akhirnya keluarga dan segala macam itu akhirnya terus berupaya untuk apa? Supaya siap mendatangkan dia. Saudara, apa yang mau saya katakan demikian? Saudara, ini tadi bahwa lupa siapa dia yang sesungguhnya. Dia mau mencoba dengan ambisi yang sangat tinggi. Boleh kita bermimpi, tapi tetap kita sadar siapa kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Yakobus katakan kita bisa berencana, tapi jika Tuhan menghendaki. Artinya saudara, semuanya itu tetap bergantung kepada siapa pemilik dari segala-galanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hal yang pertama yang kita melihat di sini, pemimpin yang berkualitas ditentukan dari sikap hidup. Saudara-saudara, kalau kita melihat ada banyak pemimpin. Ada teman saya, saudara, dia diundang ke Malaysia untuk KKR. Terus pimpinannya ikut. Dan dia juga menjadi pembicara KKR itu. Saudara, panitia lupa untuk mencantumkan nama dari pimpinannya. Saudara, apa yang terjadi? Dia lihat di selamat datang itu, ternyata si A yang dibuat di situ. Pimpinannya itu tidak. Akhirnya apa saudara? Pulang dari Malaysia sampai ke Indonesia. Diciptakanlah sebuah masalah yang sedemikian rupa. Dia salah satu wakil di salah satu sekolah teologi di Jakarta, di Indonesia itu. Saudara, pimpinannya aja mencopot dia dengan sendirinya. Karena apa? Hanya gila hormat. Seharusnya dia berpikir saya yang lebih tinggi, saya pimpinan, dan itu ada bawah. Tapi saudara, orang tidak berpikir yang seperti itu. Panitia tidak berpikir yang dikenal hanya siapa? Yang wakilnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengatakan yang pertama, pemimpin yang berkualitas ditentukan dari mana? Yaitu dari sikap hidupnya. Saudara, kalau sikap hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, maka pada akhirnya rusak menjadi kepemimpinan yang ada dalam seluruh kehidupan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya punya teman, selalu kalau dia berkata sebagai pimpinan, sebagai unsur pimpinan dan segala macam, selalu dia katakan semua orang tahu, tanpa dia menyebut pun orang sudah tahu. Tapi karena apa? Sikap yang mau menonjolkan diri, sikap yang mau menunjukkan yang seperti inilah yang seharusnya, yang tidak dimiliki, yang tidak harus dimiliki setiap hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hal yang kedua, saudara, kalau kita melihat, kalau kita bicara tentang teks yang kita baca, bahwa pemimpin yang berkualitas ditentukan oleh karakteristik. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa Yesus mencela orang-orang Farisi? Kenapa mereka mencela orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Saduki? Saudara, mereka tahu kebenaran firman Tuhan, tapi tidak melakukan di dalam seluruh kehidupannya. Firman Tuhan yang ada tidak mengubah
kehidupan daripada orang-orang Farisi. Mereka hanya melihat secara kognitif saja, tapi sikap hidupnya tidak diubah. Tapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seharusnya tak kala kita memahami kebenaran firman Tuhan, tak kala kita semakin belajar firman Tuhan, karakter kita pun seharusnya diubah oleh Tuhan. Roma 12 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dan ayat yang kedua dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya kehidupan kita betul-betul diubahkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Hidup dalam sebuah rendah hati. Supaya pada akhirnya sikap hidup. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kejatuhan hamba Tuhan. Ada satu buku dikatakan jatuhnya hamba Tuhan. Itu dibuat dalam 3 K. Yang pertama harta, tahta, dan wanita. Saudara-saudara, yang pertama yang kita melihat di sini ada, yaitu bicara tentang tahta. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada banyak para pemimpin yang rusak gara-gara apa? Tahta. Mau merebut menjadi ketua sinode, mau merebut menjadi apa? Ketua STT, mau merebut dengan segala pengurusan yang ada. Karena apa? Jabatan yang ada. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika saya kuliah di UKI untuk program S2 MPH, saudara, ada seorang dosen kami bilang begini, dia itu adalah seorang pemimpin gereja besar di Indonesia. Saudara, dia punya gereja itu luar biasa. Tapi gara-gara tahta yang ada, saudara apa yang tahu? Dia keluarkan uang sedemikian banyak. Untuk apa? Untuk menutup mulut-mulut daripada orang-orang yang ada di sana. Artinya apa? Dia kasih uang. Pilih saya dan seterusnya. Dan ada preman-preman dari Indonesia bagian timur di sana. Untuk apa? Untuk menakut-nakuti siapa? Orang-orang peserta supaya memilih dia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, betul dia terjadi. Dia terpilih jadi pemimpin daripada salah satu ketua dari Sinode, termasuk gereja terbesar di Indonesia. Tapi apa? Saudara, rusak gara-gara tahta yang ada. Rusak gara-gara jabatan yang ada. Saudara, dia pintar, betul pintar. Tapi pemimpin yang berkualitas itu sangat ditentukan dari mana? Karakteristik yang ada. Yaitu tadi saya katakan bahwa jatuhnya seorang pemimpin seringkali dipengaruhi oleh apa? Tahta yang pertama. Dan yang kedua apa? Harta. Saudara, kalau kita coba lihat belakangan ini, banyak para pemimpin yang mau terlibat dari segi politik. Karena apa? Persoalan harta, persoalan dukungan, persoalan dan segala macam yang ada. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa harta yang ada bukanlah menjamin segala-galanya. Saudara, sebenarnya kalau kita coba berpikir, semakin Tuhan berikan harta bagi kita, ada banyak hal yang Tuhan tuntut di dalam seluruh kehidupan kita. Karena apa? Kalau Tuhan berikan itu, Tuhan sudah siapkan orang lain untuk menerima. Itulah di dalam Kejadian pasal 12 katakan menjadi berkat, diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang saya kasih diri, artinya apa? Tuhan tidak hanya memberi untuk diri kita sendiri, tapi Tuhan siapkan bagi siapa? Bagi orang lain. Saudara, tapi itu seringkali kita membuat kita lupa dengan segala-galanya. Dalam percakapan kemarin saya dengan Pak Wikanto dan Ibu Esther berkunjung ke salah satu dosen kita. Dalam perbincangan kami hanya sekitar 2 jam lebih, kami bicara-bicara mau melihat dari segi banyak orang-orang pemimpin-pemimpin yang akhirnya luar biasa. Tapi di akhir dari sebuah kepemimpinan mereka rusak karena apa? Karena harta yang ada. Saudara, maka saya simpulkan begini. Ada banyak orang yang pertama-tama membangun kerajaan Allah. Tapi akhirnya apa? Membangun kerajaan. Dia mau tetapkan dirinya sebagai pemilik dari segala-galanya.
Itu yang membuat akhirnya Pak rusak. Kami lihat ada beberapa pemimpin yang ada di Indonesia. Bukan mereka tidak punya apa-apa. Bukan mereka tidak pintar. Bukan tidak punya jemaat. Tapi persoalannya, saudara, tidak mampu bersyukur untuk segala yang ada. Itu yang membuat mereka semakin hari semakin mengejar harta yang ada. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yang yang kedua, yaitu bagaimana tentang pasal. Masalah kehidupan moral yang terjadi. Saudara, ada banyak orang pintar, tapi rusak dari mana? Dari segi moral. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu yang akhirnya membuat orang jahat. Saudara, kita coba perhatikan seperti Daud. Daud adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Tapi ketika dia berzina dengan Betseba, Tuhan menegur dia. Tuhan mengajar dia. Tuhan mau membawa dia supaya belajar dari sebuah hal. Tapi akhirnya saudara, memang akhirnya dia bertobat di dalam seluruh kehidupan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Itu hal yang kedua yang kita coba melihat. Dan yang terakhir, pemimpin yang berkualitas itu adalah ditentukan dari mana? Konsistensi. Artinya bagaimana dia tetap bertahan sampai kepada akhir. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ada banyak para pemimpin. Kalau kita melihat pemimpin secara umum, ada banyak orang memulai dengan sesuatu yang baik, tapi mengakhiri tidak baik. Ada yang masuk KPK, ada yang korupsi, ada yang dengan segala macam. Banyak para pendeta, banyak para hamba-hamba Tuhan juga yang memiliki seperti itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita coba lihat Usia. Saudara, bagaimana dia seorang pemimpin yang luar biasa. Tapi dia akhirnya apa? Pada waktu dia melakukan sesuatu yang tidak benar, Tuhan mengajar dia. Kalau kita baca dalam satu Tawarik maupun Raja-Raja, ada banyak para pemimpin yang di awalnya memiliki sesuatu yang luar biasa, tapi mengakhirinya sesuatu yang tidak benar. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita mempertahankan konsistensi dari sebuah kualitas kepemimpinan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya jujur, saya sering kali katakan begini. Dari dulu saya tidak pernah berpikir untuk menjadi pejabat di sebuah sekolah tinggi. Dan juga menjadi pejabat di gereja. Karena apa? Saya sering kali berpikir begini. Semakin tinggi jabatan kita, maka semakin banyak peluang untuk kita jatuh. Saudara-saudara, saya pernah waktu saya Puket 1 sebelum dulu saya Puket tahun-tahun 2007. Pak Martin mana? Pak Martin tahun berapa tamat Pak? Halo Pak Martin. Hah? 2009. Tahun 2007 itu saya Puket 1 sebenarnya di STTKS. Saudara, suatu ketika ada seorang alumni buat saya begitu. Dia sudah konfirmasi ke ketua dan yang lain, tinggal saya sendiri. Saudara, ada seorang mahasiswa, dia berkata begini, Pak, boleh nggak? Usianya rupanya sudah tua, sehingga dia tidak bisa menjadi PNS. Tapi itu ada satu jaminan waktu itu bagi dia, bahwa dia akan lulus kalau itu dipermudah. Dia bilang begini, Pak, tinggal Bapak saja. Kalau Bapak setuju, Bapak bisa buat dan saya akan kasih imbalannya. Terus dia bilang, saya tanya begini, bagaimana caranya untuk menolak? Saya hanya berpikir begini, kalau saya tentukan segini, maka mungkin dia akan tidak mau. Saya pancing dia, kira-kira berapa? Terus dia bilang nominal. Saya bilang tidak. Kau siapkan aja 100 juta saja. 100 juta. Dan kalau ada di situ, cari 10 orang lagi. 9 lagi. Saya bilang, itu berarti 1 M kan? Kalau 10 jadi 1 M kan? 1 M. Karena apa? Saya sedang berpikir begini. 100 juta mau dia jual. Itu tanah kering, tanah darat dan segala macam dengan kondisinya seperti itu nggak bakal mungkin mampu. Karena apa? Bayar SPP aja dia
nunggak terus. Gak mungkin. Saya bilang, kalau Anda kasih 100 juta dan cari 9 lagi, saya mau kasih ijazah saya. Dengan pemikiran saya bilang begini, Gayus Tambunan itu, korupsi itu dia masuk di penjara sampai cucu cicitnya pun terjamin. Karena apa? Korupsi kecil dengan besar sama-sama dosa enggak? Sama-sama dosa. Mau 5 juta dengan 1 M, dosa enggak? Sama-sama dosa. Pikir saya begini, lebih baik berdosa lebih banyak daripada kecil. Tapi saudara, sebenarnya itu strategi saya. Untuk apa? Untuk menolaknya. Akhirnya apa? Lewatlah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Itu yang saya katakan bahwa konsistennya ada. Saudara, dari dulu saya punya pengalaman begini. Kenapa tadi saya katakan konsisten? Saudara, saya punya pengalaman dulu waktu saya menulis tesis di salah satu sekolah. Saudara, waktu itu kalau saya sudah antri sedemikian rupa, maka ada orang lain yang punya mobil, maka dosen pembimbing itu orang yang punya mobil dikasih. Terus saya di belakangkan. Karena apa? Saya naik angkot. Saya bilang begini, ini dosen yang tidak benar. Kalau saya jadi dosen nanti, saya tidak akan perlakukan seperti itu. Artinya apa? Bagi saya nilai dan segala macam tidak tergantung dengan sesuatu. Suatu ketika saya mengajar di satu STT, saudara, semua karyawannya orang-orang kaya. Kenapa saya katakan demikian? Saudara, waktu itu saya belum punya HP. Dulu Ericsson. Itu pertama kali saya punya HP Ericsson. Saudara, nomornya saja itu masih waktu itu simpati 500.000. Memang gede Ericsson itu. Dilempar babi bisa mati. Segini. Dan waktu saya ngajar satu, itu masih bisa dihitung dosen-dosen yang punya HP seperti ini. Mungkin Anda belum lahir kali. Belum lahir. Kalau tahun 2000 sudah lahir belum? Udah. Oke lah. Baru tapi masih orok kan? Iya. Tahun sekian saya juga. Saudara, apa yang saya katakan? Mereka mau kasih itu. Bagi saya tetap konsisten. Itu pemberian yang ada tidak punya pengaruh terhadap nilai. Saudara, suatu ketika istri saya bilang begini. Ada dulu orang yang weekend di tempat saya. Kebetulan baru Siregar. Terus dia bilang begini, saya lagi koreksi apa ini? Ujian. Saya kasih C. Karena apa? Ya itulah kemampuannya. Anak saya bilang begini, Pak, dia bilang itu bongkok nilainya hanya C. C itu berapa? 70 saya bilang. Kasihlah 80. Dia memang bodoh, mau bilang apa saya bilang. Dia kan kasihan Pak begini-begini. Saya bilang apa? Kalau saya lah kasih 80, semua dosen itu hanya dia dapat C, berarti apa? Kelihatan nepotisme kan? Karena apa? Di tempat saya kebetulan juga boros. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Artinya bagaimana? Konsisten. Artinya kita mempertahankan segala sesuatu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Banyak para pemimpin yang ada. Dimulai dari sesuatu yang benar. Tapi mengakhiri dengan cara yang tidak benar. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ada banyak orang yang berubah karena sebuah kebutuhan. Kenapa orang tidak konsisten dengan sebuah prinsip? Karena apa? Kebutuhan uang. Atau dalam situasi yang terjepit. Sehingga apa? Digoyang oleh segala sesuatu. Tapi saya mau katakan saudara, jadilah pemimpin yang konsisten. Artinya komitmen Anda menjadi seorang hamba Tuhan, melihat sebuah segala sesuatu, jangan pernah dipengaruhi oleh sesuatu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi ditegur oleh Tuhan? Karena mereka tidak konsisten. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, artinya apa? Kalau kita tidak konsisten dengan sesuatu itu, maka pada akhirnya apa? Itu akan merusak segala sesuatu.
Saudara, artinya bagaimana prinsip dasar yang kita miliki untuk tidak pernah berubah dalam seluruh kehidupan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, pemimpin yang berkualitas. Pemimpin yang berkualitas itu ditentukan siapa? Anda sendiri. Apakah Anda mau berkualitas atau tidak? Itu tergantung Anda sendiri, bukan orang lain. Kalau Anda mau berkualitas, jaga sikap hatimu, pertahankan karaktermu, dan juga apa? Dari segi konsisten. Orang berkata, itu perintah. Akhirnya apa? Orang ini. Saudara-saudara yang saya kasih tahu, dan yang terakhir adalah segi kompetensi yang ada. Kompetensi yang ada. Saudara-saudara, Yesus dalam mengajar para murid dan orang-orang Farisi katakan, kalau kehidupanmu tidak lebih daripada orang-orang Farisi, tidak akan mampu. Artinya apa? Bagaimana orang-orang para murid pada waktu itu harus melebihi dari siapa? Orang-orang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kemampuan kita itu tergantung dari kita. Saya sering kali katakan, nilai Anda itu ditentukan oleh Anda sendiri. Kalau Anda mau berbobot, kalau Anda mau baik, lakukan sebuah kebaikan. Kalau Anda dikatakan seorang pengecut, jadilah pengecut. Karena apa? Orang lain itu hanya memberi cap. Orang lain hanya memberi cap. Kenapa? Anda yang menentukan. Kalau Anda mau jadi dibilang pemalas, malas-malas saja. Malas-malas saja. Itu berarti apa? Itu ditentukan oleh Anda sendiri. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau katakan, kemampuan itu bisa diasah, terus berjuang sedemikian rupa. Asal Anda tidak sombong. Asal Anda tidak sombong. Artinya apa? Bagaimana Anda memulai sesuatu untuk melengkapi diri, memiliki sebuah kapasitas, sebuah kemampuan yang ada. Saya sering kali katakan begini, orang melakukan sesuatu kalau dia tahu. Orang melakukan sesuatu kalau dia mengerti. Kalau dia tidak tahu dan tidak mengerti, maka buta huruf. Maka akan butakan segala-galanya. Tapi kalau dia tahu, maka dia lakukan. Itu berarti apa? Perlu melengkapi diri. Perlu melengkapi diri dengan sebuah apa? Pengetahuan yang ada. Saya sering kali katakan begini, hamba Tuhan itu saudara harus berpikir global dan bertindak lokal. Artinya, saudara tak kala Anda nanti di pelayanan, baik itu sebagai guru, baik sebagai pendeta, Anda dianggap sebagai orang yang lebih tahu. Semua orang akan bertanya kepada saudara, tapi belum tentu Anda memahami. Sekarang saudara, dengan kemajuan yang ada, mau disiplin apapun, kita bisa belajar. Tergantung kemampuan kita mau atau tidak. Artinya, kita bisa melengkapi diri dengan berbagai macam kemampuan. Itulah sebabnya saudara, dari segi pendidikan sekarang dibuat apa? Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Artinya apa? Orang hukum bisa belajar ekonomi. Orang ekonomi bisa belajar teknik. Supaya apa? Supaya tidak hanya tahu itu saja, tapi dia bisa memahami. Dan itu masuk dalam sebuah kurikulum yang ada. Tapi saudara, untuk kita di STT mungkin itu masih agak sulit. Kenapa? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemarin anak saya di UPI, dia bilang begini, Pak, ini kan ada tafsir PB, terus hermeneutik, dan segala macam. Terus dia bilang, dan berkaitan dengan teologi yang ada. Terus orang lain siapa yang mau ngambil ini? Siapa yang mau ngambil mata kuliah ini? Dan kalau dia mengambil, itu pun apa? Setengah-setengah. Gak mungkin menguasai. Karena apa? Saudara, kalau kita lihat hermeneutik, ada sebuah prasyarat yang ada. Tafsir, kalau dia tidak mungkin bisa mengerti tafsir kalau tidak tahu pengantar PLPB dan hermeneutik. Ada prasyarat yang ada. Jadi saudara, orang-orang yang mungkin ideologi belum bisa diterapkan sedemikian rupa.
Tapi saya kira nanti ke depan dalam pengetahuan yang ada mungkin akan semakin berkembang. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih. Artinya kita ditentukan oleh kompetensi apa. Tidak berarti saya katakan saya pintar, tidak. Tapi saudara, itu berarti kita harus berjuang dengan sendiri. Saudara, salah satu contoh yang sederhana. Saya mau katakan begini. Saudara mau ngambil S2 pun ditentukan IPK-nya. Kalau hanya 2,7 nggak mungkin bisa. Kalaupun ada, berarti itu sekolah abal-abal. Harus paling tidak IP sekian. Itu berarti harus apa? Diasah. Kalau mau ngambil S3, ditentukan juga IPK-nya 3, sekian. Artinya apa? Orang yang sampai ke situ paling tidak dituntut sebuah kemampuan yang ada. Itu sebabnya saudara, bagaimana kita memiliki sebuah kompetensi yang ada. Berjuang terus. Saudara-saudara, ada banyak orang memang berpikir begini. Yang penting dipakai Tuhan. Itu masalah kemampuan kita. Tapi alangkah baiknya kita dipakai Tuhan, tapi juga punya kompetensi yang ada. Coba lihat Paulus. Saudara, Paulus itu memiliki sebuah kemampuan yang luar biasa. Dan betul-betul dipakai Tuhan secara luar biasa. Beda dengan Petrus. Petrus dipakai oleh Tuhan. Bila dibandingkan Petrus dengan Paulus, dari segi kompetensi yang ada sangat jauh. Sehingga saudara, kalau kita melihat di sini jangkauan dari sebuah pelayanan daripada Paulus itu sangat berbeda. Coba perhatikan bagaimana Paulus sampai kepada Asia pada waktu itu melakukan sebuah terobosan pelayanan yang luar biasa. Belum ada misi. Bagaimana dia menggerakkan jemaat di Antioquia untuk betul-betul memiliki sebuah pemahaman untuk memikirkan misi pada waktu itu. Itu hal yang terjadi. Beda dengan Petrus. Petrus dari segi pendidikan dia memang berbeda dengan Paulus. Tapi dari segi hal yang lain Tuhan pakai luar biasa. 4.000 orang bertobat. Ketika pencurahan Roh Kudus ada banyak orang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat dan pelayanan itu ini membawa pelayanan yang sungguh-sungguh luar biasa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kepada tema kita, pemimpin yang bertoleransi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, paling tidak kita memimpin diri sendiri. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, memimpin orang lain. Paling tidak yang laki-laki nantinya akan memimpin keluarganya. Sebagai seorang perempuan, Anda pun menjadi seorang pemimpin atas diri sendiri. Saudara, kala kita bisa mampu memimpin diri sendiri, itu akan peluang itu akan terbuka kepada peluang hal-hal yang lain. Oleh sebab itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pemimpin yang berkualitas tadi, yang saya katakan ditentukan oleh sikap dan karakter kita. Artinya bagaimana kita menyadari siapa kita yang sesungguhnya. Sadarlah, Tuhan katakan kalau kita mau terbesar, hendaklah kita menjadi seorang raja. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada ketua kami dulu di STT Ebenezer Panjegele. Saudara, itu seorang pemimpin yang sangat-sangat rendah. Saudara, namanya Pak Wagyono, tapi sudah almarhum. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita mahasiswa maupun dosen seringkali malu dibuat oleh Bapak. Artinya ketika mereka kumpul-kumpul sedemikian rupa di situ ngobrol dan segala macam, kalau itu ada sampah, dia bilang apa? Dia datang, permisi, maka dia ambil, dia buang. Kalau ada sesuatu yang tidak benar segala macam, dia datang, permisi, dia bilang. Dia tidak bicara, dia tidak tegur, dia tidak jadikan itu menjadi bahkan khotbah. Dia mana? Di persekutuan yang ada. Tidak. Banyak orang para pemimpin begitu kan? Dia tegur orang lain, tiba-tiba muncul itu nanti di khotbah chapel. Jadi seringkali mimbar dijadikan menjadi alat apa? Menyerang orang lain. Tapi Bapak itu tidak begitu. Tapi melakukan dengan sebuah sikap yang rendah. Akhirnya apa? Kakala saudara waktu itu dia sebagai seorang pemimpin, semua yang ada di situ malu dan tidak berani bertindak sesuatu melihat sikap yang seperti itu.
Saudara, dan akhirnya dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sebuah tanggung jawab. Kelak Anda menjadi seorang pemimpin. Ada yang menjadi gembala, ada yang menjadi guru, ada Anda dipersiapkan oleh Tuhan sedemikian rupa. Tapi ingat, jika Anda mau berkualitas, jika Anda menjadi seorang pemimpin, jagalah sikap hati. Sikap hati. Saudara-saudara, bicara tentang sikap hati, tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Anda yang tahu, Tuhan dan setan yang tahu. Bagaimana sikap Anda yang sesungguhnya memperlakukan orang lain, menganggap Anda lebih hebat dari orang lain. Itu hanya Anda sendiri yang tahu. Orang hanya melihat hal-hal yang kecil dan tinggi. Tapi saudara-saudara, saya mau katakan malam hari ini, jika Anda mau berhasil, jaga sikap hati. Hati yang betul-betul menjadi seorang pelayan, hamba, hati yang sungguh-sungguh mau dia siap melakukan segala sesuatu di dalam seluruh kehidupan. Dan yang kedua, jagalah karakter. Saudara-saudara, kita sebagai hamba Tuhan itu seperti apa? Ikan di akuarium. Dari semua sudut bisa orang lain melihat. Perhatikan ikannya, kalau kita taruh di akuarium, dari semua pojok orang bisa melihat. Tapi ketika Anda bukan seorang pemimpin, Anda mau jatuh dalam dosa, Anda melakukan sesuatu yang tidak benar, orang tidak lihat. Tapi tak kala Anda menjadi seorang pemimpin, seluruh sikap hidup, bahkan keluargamu pun dinilai oleh Tuhan. Saudara, pemimpin itu tidak hanya bicara, tapi bagaimana sikap hidup, perilaku yang ada di dalam seluruh kehidupan. Saudara, apa? Karena itu melekat dalam diri. Artinya, tidak hanya di gereja, di pekerjaan, di seluruh kehidupan kita, status itu ada. Anda menjadi pendeta, Anda menjadi guru agama, semua itu melekat. Saya kenal seorang guru agama. Saudara, dia hanya jaga penampilannya, tapi yang lain tidak. Akhirnya apa? Saudara, anak kecil pun bisa menilai. Anak kecil pun bisa memperhatikan sedemikian rupa. Sehingga apa? Anak kecil bilang, ibu itu hanya dandan terus di kelas. Yang dia perhatikan apa? Kukunya, kuteknya, tasnya dan seterusnya. Tidak mengajar. Padahal apa? Guru agama. Anak kecil, anak SD bisa melihat. Karena apa? Karakter yang sebenarnya. Saudara-saudara, oleh karena itu jaga karakter kita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana kita tetap konsisten di dalam seluruh kehidupan. Saudara, Anda yang sudah dipanggil menjadi hamba Tuhan, komitmen untuk melayani Tuhan tetap pertahankan. Dan apapun yang terjadi dalam seluruh kehidupan, pola hidupmu hendaknya tidak berubah. Jangan karena jabatan, jangan karena harta, kehidupanmu akhirnya berubah. Anda tidak konsisten. Tuhan Yesus katakan, siapa yang setia pada akhirnya, itulah yang selamat. Artinya saudara-saudara, bagaimana kita menjaga konsisten di dalam seluruh kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan. Saudara, persaingan kita saat ini begitu luar biasa. Dulu jadi sarjana itu sudah hebat. Sudah hebat. Tapi sekarang dengan sekolah teologi yang menawarkan beasiswa di mana-mana, banyak sarjana. Yang bodoh-bodoh pun sarjana. Jangan seperti yang dikatakan Tommy Sihotang begini. Dia bilang apa? Mau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sama bodohnya. Tommy Sihotang pengacara itu punya SPP. Tapi itu yang muncul di dalam pemikirannya. Sehingga dia katakan, mau 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, sama bodohnya. Bukan sama pintarnya dia bilang. Karena apa? Ada banyak orang yang hanya memperbaiki status. Ada banyak hanya orang karena apa? Peluang-peluang yang ada. Tanpa melengkapi diri dengan sebuah kompetensi. Oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita terus. Di samping kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita asah kemampuan kita terus menerus. Anda diberi kesempatan
untuk menimba pengetahuan seluas-luasnya. Dan saat ini kita melihat, yaitu pemimpin tanpa batas. Pengetahuan pun tanpa batas. Sekarang Anda bisa mengakses, Anda bisa melebihi kami sebagai dosen-dosen. Bisa. Jika apa? Anda punya kemauan, Anda punya kualitas. Lebih daripada itu, bisa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadilah seorang pemimpin yang memiliki kualitas, yang betul-betul menjadi contoh dan teladan, yang betul-betul mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Firman Tuhan pada malam hari ini menyapa kita, mengoreksi kita bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Singer akan menaikkan satu pujian. Akan menyanyikan pujian dengan setengah suara, dan sekarang kita mari sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang calon para pemimpin yang Tuhan persiapkan. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, benarkah Tuhan memanggil saya menjadi seorang pemimpin?